Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Nisa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi, bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Umratul Qadha, pengganti umroh tahun sebelumnya. Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat menunaikan ibadah umroh di Mekah. Yang kedua adalah Ghazwah Khaybar. Yang ketiga, kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Habasyah pulang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Peristiwa yang keempat adalah Ghazwah Mu'tah. Yang kelima adalah pernikahan Nabi SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan atau Habibah radhiyallahu anha. Yang keenam adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Yang ketujuh adalah pernikahan Nabi SAW dengan Maimunah binti Harith. Dan yang kedelapan adalah kematian Zainab putri Nabi radhiyallahu anha. 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam adalah perebutan kembali Al-Quds atau Yerusalem oleh Romawi Bizantium dari tangan Persia Sasan. Yang kedua, dimulainya era emas Kekaisaran Romawi Bizantium. Dan ketiga, kampanye militer Kaisar Taizong terhadap Tujuh Timur yang berlangsung hingga 630. Dan yang keempat, dilantiknya Pangeran Tamura sebagai Kaisar John dari Kekaisaran Jepang. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah Islam dan dunia tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Ada perbedaan ya teman pecinta sejarah dalam urutan kejadian. Kalau di kronologi sejarah itu yang terjadi adalah Umratul Qadha dulu, baru Perang Khaybar di poin kedua. Sementara kalau di buku sirah yang saya dapati, terutama yang di hadapan saya yaitu bukunya Munawar Khalil dan Husain Haikal. Dua buku ini menjelaskan bahwa kejadian Perang Khaybar itu lebih dulu terjadi daripada Umratul Qadha. Maka saya akan mengikuti dua buku sejarah ini ya. Dan nanti Umratul Qadha-nya akan saya simpan di poin kedua sebagaimana dari sumber buku sejarah yang ada di hadapan kita. Bahkan kalau di buku Husain Haikal, Perang Khaybar itu terjadi di 628 Masehi, bukan di 629 Masehi. Jadi marilah kita mulai dari judul yang pertama yang ada di halaman 433 di bukunya Munawar Khalil dengan judul Asal Mula Terjadinya Perang Khaybar. Sementara di buku Husain Haikal ini ada di halaman 473 dengan judul Menyingkirkan Yahudi dari seluruh semenanjung Arab. Khaybar adalah sebuah kota yang cukup besar. Di dalamnya itu ada benteng-benteng yang sangat kokoh, jaraknya sejauh 150 km dari Madinah ke arah Syam. Khaybar ini sejak awal memang ditempati oleh orang-orang Yahudi, hanya saja setelah pengusiran Bani Nadir dan Bani Qainuqa, banyak orang Yahudi baik Bani Nadir maupun Bani Qainuqa yang pindahnya itu ke Khaybar. Ada juga yang pindah ke daerah lain, hanya lebih banyaknya itu ke Khaybar, sehingga yang tadinya masyarakat Khaybar itu memang sudah komunitas Yahudi, ditambah lagi dengan pindahannya Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang terusir dari Madinah. Maka jumlahnya juga semakin banyak. Lalu pernah diceritakan juga ketika saya menceritakan Huyai bin Akhtab menghasut untuk perang Khandaq, pernah diceritakan juga bahwa pemimpin Bani Nadir ini bukan hanya Huyai bin Akhtab tetapi teman-temannya menjadi pemimpin di Khaybarnya, bahkan berhasil menghasut mereka untuk menentang Rasulullah SAW. Jadi sebelum kedatangan Bani Nadir, sebelum kedatangan Bani Qainuqa, khususnya
sebelum kedatangan Huyai bin Akhtab, masyarakat Khaybar itu tidak terceritakan ada konflik dengan Rasulullah SAW. Baru terceritakan ada konflik itu setelah berpindahnya orang-orang Bani Nadir dan Bani Qainuqa pindah ke daerah situ, karena memang pimpinan mereka itu menyebarkan virus permusuhan mereka kepada orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Sementara orang-orang Bani Quraidah itu tidak ikut pindah ya, karena orang-orang Bani Quraidah karena hasutan Huyai bin Akhtab juga itu melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah SAW di perang Khandaq, sehingga mereka dihukum oleh Rasulullah SAW untuk kaum laki-lakinya itu dihukum mati, sementara kaum perempuannya itu dijadikan budak. Dan ini sudah diceritakan ya, sehingga yang pindah ke Khaybar itu adalah Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Qainuqa. Namun kegagalan mereka di Khandaq ternyata meninggalkan bekas di hati orang-orang Yahudi Khaybar, terutama para pimpinan mereka, karena salah satu pimpinan mereka yaitu Huyai bin Akhtab itu sudah dihukum ya oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak bisa kembali kepada mereka. Dan kekalahan Ahzab bagi mereka ini sungguh sangat membuat mereka marah, karena diharapkan ini adalah perlawanan terakhir mereka terhadap kaum muslimin. Jadi diharapkan perang Ahzab itu menjadi perang yang penentuan lah, karena itu sudah segala daya upaya dikerahkan, dihabiskan, amunisi segala macam itu sudah dikerahkan di pertempuran Ahzab, tetapi ternyata sudah maksimal pun mereka menemui kegagalan. Tentu saja ini membuat darah mereka tambah mendidih ya, kebencian kepada Rasulullah SAW itu bertambah dalam. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ketika ia berdakwah kepada gubernur Mesir Muqawqis. Ia mengatakan bahwa permusuhan yang paling dalam itu adalah permusuhan milik orang Yahudi. Permusuhan yang paling keras adalah permusuhan milik orang Quraisy. Sementara orang Nasrani adalah orang yang paling mengasihi. Jadi selama ini tidak ada konflik dengan orang-orang Nasrani. Dan memang itu yang terjadi, bahwa orang-orang Quraisy itu kan sudah melakukan perjanjian ya pada saat itu dengan Rasulullah SAW, sudah terjadi gencatan senjata, dan sejak awal juga memang sudah merasa lelah dan capek juga malas menghadapi Rasulullah SAW, karena mereka berkali-kali sudah menyerang Rasulullah SAW, sehingga mereka sudah ada di titik jenuh, di titik capek, sehingga mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Sementara orang Yahudi tidak. Meskipun ia tidak sampai mengerahkan tentara demikian banyak sebagaimana orang Quraisy, juga Bani Ghatafan, Bani Khuza'ah dan sebagainya, tetapi justru dialah yang menyulut api peperangan Ahzab. Dialah sebetulnya yang betul-betul berniat sejak awal, sejak mula, untuk menyingkirkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah. Dan kekalahan di Ahzab itu tidak membuat mereka kapok, apalagi setelah orang-orang Quraisy itu mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah SAW. Bertambah lagi kebenciannya. Sudah mereka kalah di Ahzab, sekarang orang-orang Quraisy yang tadinya bisa mereka panas-panasi untuk menyerang Rasulullah SAW, sekarang sudah tidak bisa lagi karena sudah melakukan gencatan senjata. Maka bertambah dalamlah kebencian mereka kepada Rasulullah SAW. Jadi panas sendiri gitu. Dia panas sendiri memelihara kebencian mereka kepada Rasulullah SAW. Dan karena dalamnya kebencian mereka terhadap kaum muslimin dan Rasulullah SAW khususnya, mereka tidak kapok ya dengan kekalahan di Ahzab. Mereka tetap mencari celah bagaimana caranya untuk memerangi Rasulullah SAW. Sekarang
kabilah-kabilah di Jazirah Arab, khususnya Quraisy yang paling besar, itu sudah mengadakan perjanjian. Bahkan terlibat juga beberapa suku yang lain yang ada di sekitaran Makkah dan Madinah untuk bergabung dengan perjanjian tersebut. Tetapi memang tidak semuanya, sebagian besar saja. Maka orang Yahudi Khaybar ya, yang pada saat itu Huyai bin Akhtab, pemimpin mereka itu sudah meninggal, maka pemimpin yang lain itu yang sekarang melakukan tugas pengganti, melakukan tugas untuk menggantikan Huyai bin Akhtab, yaitu Salam bin Mishkan. Dan Salam bin Mishkan ini juga yang ikut di Ahzab ya. Maka Salam bin Mishkan ini melakukan hasutan terhadap kabilah-kabilah yang tidak ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Lalu apakah mereka ada niat sebagaimana kabilah-kabilah yang lain untuk masuk ke dalam perjanjian tersebut? Tentu tidak ya. Mereka justru melakukan kebalikannya, yaitu menghasut orang-orang yang tidak ikut ke dalam perjanjian Hudaybiyah untuk kembali melakukan gangguan-gangguan terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Menurut riwayat, Salam bin Mishkan, seorang ketua Yahudi Khaybar, berpesan kepada kaumnya, "Wajiblah atas mereka," maksudnya Yahudi Khaybar, "segera mengatur dan menyusun kekuatan dengan menjaga persatuan yang kokoh antara mereka dan kaum-kaum Yahudi yang ada di Wadil Qura dan Taima. Kemudian hendaklah mereka serentak berangkat ke Yathrib atau kota Madinah untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap kota itu tanpa meminta bantuan bangsa Arab dalam peperangan ini." Dan pesan Salam bin Mishkan ini tentu saja tidak diterima oleh pimpinan Yahudi yang lain. Alasannya sudah pasti kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi itu memang lebih suka ngompor-ngomporin aja. Tetapi ketika disuruh untuk berperang secara langsung, itu mereka nyalinya itu kecil. Maka ditolaklah usul dari Salam bin Mishkan ini. Jadi kan Salam bin Mishkan itu menganjurkan orang-orang Yahudi semuanya, bukan hanya yang ada di Khaybar katanya, tapi juga yang ada di Wadil Qura, Taima, itu orang-orang Yahudi aja udah sekarang untuk memperkokoh kekuatan, lalu menyerang Yathrib bersama-sama. Mereka bahkan sudah tidak mau menyebut Madinah lagi ya. Mereka tetap menyebut Yathrib karena Madinah itu kan nama pendek dari Madinatun Nabi, kota Nabi. Mereka tidak mau menyebut Madinah dengan kota Nabi, mereka tetap menyebutnya Yathrib. Dan usul ini ditolak, sehingga karena ditolak itulah maka mereka tetap menggalang kekuatan, tetapi tetap memakai kekuatan dari luar. Jadi mereka itu mendata ya, mendata kabilah mana nih yang tidak ikut perjanjian, lalu didatangilah untuk dilakukan kerjasama. Dan salah satu kabilah yang diajak itu adalah Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini salah satu kabilah yang juga ikut dalam pertempuran Ahzab. Dan kabilah yang cukup besar di bawah Quraisy memang, tetapi dibandingkan kabilah-kabilah yang lain, Bani Ghatafan ini termasuk keluarga atau memiliki anggota keluarga yang sangat-sangat besar, banyak jumlahnya. Tentu saja pemikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada cara berpikirnya orang Yahudi. Jadi gerakan orang Yahudi itu bisa dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun beliau disibukkan dengan pengiriman surat ya, pengiriman surat berdakwah internasional lah, berdakwah ke luar negeri lah istilahnya. Tetapi beliau tentu saja tidak melupakan musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Musuh terbesar Rasulullah SAW dan kaum muslimin adalah suku Quraisy. Dan suku Quraisy itu sudah melakukan gencatan senjata dengan mereka selama 10 tahun. Maka harus diwaspadai nih kabilah-kabilah yang tidak ikut dalam perjanjian tersebut. Kalau yang ikut ya aman lah, tidak akan ada pertempuran lagi.
Karena mengingkari perjanjian bagi orang-orang Arab itu sesuatu aib besar. Maka yang patut diwaspadai pertama kali itu adalah kabilah-kabilah yang tidak ikut dalam perjanjian, termasuk kabilah-kabilahnya orang Yahudi. Dan tentu saja kabar tentang perkumpulan dan musyawarah orang-orang Yahudi ini sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mericek ulang berita ini, dan ternyata benar mereka sedang memobilisasi massa. Maka tentu saja Rasulullah SAW seperti biasa tidak tinggal diam. Jadi tidak menunggu musuh menyerang. Beliau itu lebih suka, beliau itu taktiknya itu kebanyakan ya, kalau masih keburu gitu, sebelum musuh menyerang, maka beliau yang akan memukul terlebih dahulu. Maka inilah yang juga dilakukan kepada Yahudi di Khaybar. Apalagi Rasulullah SAW sudah menerima kabar kemenangan beliau dengan Khaybar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke judul berikutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan tentara Islam berangkat ke Khaybar. Pada kali ini ada yang spesial dari keberangkatan Rasulullah SAW. Hal-hal lainnya seperti biasa dilakukan, misalnya persiapan pasukan, kemudian mendaftar dulu ya, sahabat mana saja yang ikut, itu didata dulu gitu. Kemudian persiapan perlengkapan kendaraan itu juga disiapkan. Ketika sudah siap berangkat banget, Rasulullah SAW meminta seorang sahabat untuk mengumumkan kepada halayak ramai sabda beliau SAW. Bunyinya, "Janganlah kamu keluar besertaku melainkan karena berjihad. Adapun rampasan perang, aku tidak akan memberikan sedikit pun kepada kamu." Nah, ini unik ya. Apakah ini maksudnya Rasulullah SAW tidak percaya kepada para sahabat yang pada saat yang selalu ikut berjihad? Apakah ini bentuk keraguan? Tentu saja bukan ya, teman pecinta sejarah. Ini adalah untuk menghalangi orang-orang munafik yang tidak sungguh-sungguh berniat berjihad. Orang-orang munafik itu kan berjihad benar-benar memang untuk rampasan perang. Bahkan kadang udah berangkat juga malah balik lagi. Tidak jadi perangnya karena melihat kayaknya ini kayaknya kalah deh. Akhirnya mereka desersi, udah berangkat, udah di jalan, sebagaimana di Uhud ya, 300 orang tuh mundur dari pertempuran yang sebetulnya belum terjadi. Nah, kali ini pun yang dicegah oleh Rasulullah SAW adalah mereka ini ya, terutama dari kalangan orang-orang munafik, bahwa kalau tidak sungguh-sungguh mau berjihad jangan ikut. Apa yang kalian tuju itu tidak akan aku beri. Itu yang Rasulullah SAW isyaratkan kepada mereka. Pada akhirnya setelah mendapatkan pengumuman tersebut, tentu saja orang-orang yang tadinya berniat ikut tetapi berniat mencari harta rampasan perang, orang-orang munafik, itu tidak jadi ikut. Jadi kali ini di Khaybar ini benar-benar khusus untuk orang-orang memang niat berjihad, bukan untuk mencari harta rampasan perang. Karena kalau perang itu kan harta rampasannya banyak ya, lumayan ya, dan itu akan dibagi rata kepada seluruh sahabat yang pada saat itu ikut berperang. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu sejumlah 1.600 tentara. Di antara 1.600 tentara itu 100 tentara pergi dengan berkendara kuda. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan kepemimpinan di kota Madinah kepada Sibak bin Arfathah al-Ghifari. Jadi ini dari Bani Ghifar. Tetapi ada riwayat lain juga yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan kepemimpinan kepada Numailah bin Abdullah al-Laitsi. Jadi di antara dua orang itulah ya. Dan kali ini bukan Abdullah bin Ummi Maktum. Setelah semua persiapan selesai, pasukan sudah siap, kemudian orang yang menjadi wakil Rasulullah, bukan menggantikan dia, tetapi karena tidak ada yang bisa menggantikan Rasulullah, tetapi wakil Rasulullah SAW di Madinah adalah dua orang tadi, antara Sibak al-Arfathah al-Ghifari
atau Numailah bin Abdullah Al-Laythi. Di antara dua orang itu ya, satu di antara dua orang itu. Maka setelah semuanya siap, maka berangkatlah Rasulullah SAW, dan kali ini istri Rasulullah SAW yang menyertai adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lalu jika terjadi ghazwah seperti ini, maka pimpinan utama, panglima perang yang utamanya adalah Rasulullah SAW. Tetapi tentu saja sebagaimana biasa ada pimpinan-pimpinan suku atau pimpinan-pimpinan pasukan sayap. Di antaranya sebelah kanan itu oleh Ukasyah bin Muhsin, barisan tentara sebelah kiri oleh Umar bin Khattab. Lalu bendera yang berwarna putih itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi panji peperangan itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dan ada juga yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dua orang sahabat sebagai penunjuk jalan, tetapi tidak disebutkan siapa nama sahabat ini. Ada kisah tambahan dalam keberangkatan kaum muslimin ke Khaybar ini adalah surat dari Abdullah bin Ubay, sang gembong munafik Madinah ya, itu mengirimkan surat kepada pimpinan kaum di Khaybar. Isi suratnya adalah, Muhammad dan kaum pengikutnya hari ini telah berangkat menuju Khaybar, maka hendaklah tuan-tuan siap untuk menyambut mereka, dan simpanlah harta benda tuan-tuan dengan baik-baik dalam benteng-benteng. Tuan-tuan hendaklah keluar dari benteng-benteng untuk menangkis serangan mereka, dan janganlah tuan-tuan merasa takut berhadapan dengan mereka itu, karena persediaan tuan-tuan dan bala tentara tuan-tuan jauh lebih banyak dan lebih besar. Bala tentara Muhammad SAW tidak begitu banyak. Enggak pakai SAW ya aslinya. Kita refleks aja karena dengar nama Muhammad atau Rasulullah itu refleks mengatakan Rasulullah SAW. Tetapi di suratnya Abdullah bin Ubay ini tidak disebutkan ya. Di sini tulisannya tidak ada SAW, Muhammad saja. Bala tentara Muhammad tidak terlalu banyak, tidak begitu banyak, dan alat-alat perang mereka amat sedikit. Kalau mereka menyerang tuan-tuan, hancurkan dan musnahkanlah mereka itu dengan kekuatan yang ada pada tuan-tuan. Dan surat ini sampai dengan selamat ke tangan pimpinan Khaybar. Dan setelah menerima kabar ini, para pimpinan Khaybar itu menyuruh dua orang di antara mereka yang bernama Kinanah bin Abil Huqaiq dan Hauzah bin Qais. Pimpinan Yahudi mengutus dua orang ini untuk menuju Bani Ghatafan. Tentu saja dengan tujuan untuk bekerja sama menangkis serangan Rasulullah SAW dari Khaybar, yang datang ke Khaybar. Bukan hanya Bani Ghatafan yang diajak, mereka juga melobi kabilah-kabilah lain, sekali lagi yang tidak ikut ke dalam perjanjian Hudaybiyah, untuk bersama-sama menangkis serangan Rasulullah SAW. Teman pecinta sejarah, sebelum maju ke judul berikutnya ya, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW itu selalu mendapatkan berita ya. Jadi jaringan intelijen Rasulullah SAW pada waktu itu benar-benar membuat kita kagum ya. Kita hanya tahu satu intelijen yang hebat yang Rasulullah SAW simpan di Mekah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yang berhasil menyembunyikan keislamannya. Bahkan beliau ini dicurigai oleh para ahli sejarah ya, sudah masuk ke Islam sebelum Bai'at Aqobah. Karena yang mengantar Bai'at Aqobah, mengantar Rasulullah SAW untuk melakukan bai'at kepada orang-orang Yasrib, baik di Bai'at Aqobah pertama maupun Bai'at Aqobah kedua, adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu kalimatnya Abbas bin Abdul Muthalib yang ketika ditawan di Perang Badar, yang mengatakan bahwa, ya Rasulullah, engkau tahu bahwa aku ini adalah seorang Islam, maka kenapa aku harus diberi kewajiban juga untuk membayar tebusan? Lalu Rasulullah SAW menjawab kalimat pamannya itu bukan dengan bantahan, tetapi justru dengan pengakuan dan dengan pengakuan tersirat, dengan kalimat, wahai pamanku, segala sesuatu itu dihukumi dengan apa yang terlihat oleh kasat mata.
gitu. Jadi yang rahasia nggak usah dibahas. Jadi yang kelihatan oleh kasat mata aja, orang kafir Quraisy mengetahui engkau ini masih kafir. Kaum muslimin juga mengetahui engkau ini masih kafir. Jadi sesuai itu saja gitu ya. Ini adalah pengakuan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib sebetulnya telah masuk Islam tetapi menyembunyikan keislamannya. Dan ini pendapat para ahli sejarah. Ada juga perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa Abbas itu masuk Islam sebelum Futuh Mekah dan menjadi orang terakhir yang hijrah. Dan perbedaan seperti ini ya sudah biasa ya. Tetapi ini justru meyakinkan para ahli sejarah yang meyakini bahwa Abbas adalah mata-mata Rasulullah SAW dengan tidak terbongkarnya keislaman Abbas baik di para sahabat juga bahkan kita sendiri sampai sekarang gitu ya. Dan ini Abbas bin Abdul Muthalib yang diketahui, yang memang tokoh yang Abbas itu kan paman Rasulullah SAW. Dan nanti setelah secara terbuka mengatakan keislamannya, beliau selalu ada di sisi Rasulullah SAW sebagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau yang selalu ada di sisi Rasulullah, maka beliau ini orang yang cukup penting di sisi Rasulullah SAW. Berita intelijen seperti ini ternyata dengan terbukti ya, dengan selalu Rasulullah SAW itu mendapatkan berita dari hampir setiap kabilah yang mau menyerang itu pasti Rasulullah SAW itu tahu duluan. Ini berarti selain nubuwah tentu saja ya, secara kemanusiaannya Rasulullah SAW itu menyimpan intelijen yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat rahasia. Kalau saya sih meyakininya seperti itu ya. Jaringan karena Rasulullah SAW itu memang pandangannya itu jauh ke depan, kemudian sangat cermat orangnya. Beliau itu sangat-sangat cermat, berpikirnya sangat-sangat detail dan menelisik segala kemungkinan. Itu tipe Rasulullah SAW seperti itu. Jadi hal-hal detail itu selalu beliau pikirkan dan tidak mungkin setelah terjadi Hudaybiyah, beliau itu tidak melakukan apa-apa terhadap sekelilingnya gitu, terhadap sekeliling Madinah. Meskipun sudah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena Hudaybiyah itu kan hanya antara kaum muslimin Madinah dengan Quraisy dan ada beberapa kabilah. Sementara kan kabilah-kabilah lain di luar Arab itu masih banyak dan tidak mungkin Rasulullah SAW diam begitu saja dengan karakter Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, yang sangat-sangat cermat ya. Itu sudah bisa dipastikan bahwa menurut saya ya, ini pendapat saya ya, bahwa Rasulullah SAW juga menyimpan intelijen di beberapa tempat gitu, sehingga bahkan pembicaraan penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi juga sampai kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW berhasil menindak lagi-lagi ya, berhasil memukul duluan sebelum yang berniat memukul kaum muslimin itu melakukan niatnya. Ini luar biasanya Rasulullah SAW ya. Saya membaca sirah itu benar-benar takjub dengan pemikiran Rasulullah. Benar-benar ya kadang tidak habis pikir juga ya gitu. Kalau manusia biasa kayaknya tidak akan sesempurna ini. Dan memang manusia yang paling sempurna hanya Rasulullah SAW. Bahkan para sahabatnya pun tidak ada yang sesempurna beliau SAW. Yang perlu di-highlight juga adalah perintah Rasulullah SAW yang unik ya sebelum keberangkatan ke Khaybar, bahwa Rasulullah SAW itu memberitakan sejak awal tidak akan membagikan harta rampasan. Nah ini hanya dilakukan Rasulullah SAW di perang Khaybar. Ini memberi isyarat kepada kita teman pecinta sejarah bahwa ketika kaum munafikin ikut dalam barisan yang sangat-sangat penting, maka itu akan menjadi duri dalam daging, sebagaimana terjadi pada saat
penyerangan terhadap Bani Mustalik ya, di pertempuran Bani Mustalik itu kan sampai ada peristiwa Haditsul Ifki yang sangat menggoncang Madinah. Ditambah lagi ini ketemunya sama orang Yahudi, bukan musuh yang ringan, bukan musuh yang ecek-ecek, tetapi memang musuh besar. Terlihat ya dari Rasulullah SAW yang merekrut segitu banyak tentara sampai 1.600. Biasanya kan kalau untuk memukul orang yang baru merencanakan atau kabilah yang baru merencanakan penyerangan kepada Rasulullah, biasanya Rasulullah mengutus ya para sahabat gitu ya, jadi sariyah bukan ghazwah, dan dengan jumlah yang tidak sebesar ini. Jumlah ada yang ratusan tetapi tidak sebanyak ini. Bahkan kali ini pun tidak boleh diikuti oleh kaum munafik. Maka ini jadi isyarat buat kita bahwa benar-benar menghadapi orang-orang Yahudi. Sekali lagi saya mengatakan orang Yahudi bukan semuanya ya, tetapi di zaman Rasulullah juga tidak semuanya memusuhi Rasulullah SAW. Ini bukan bangsa Yahudi secara keseluruhan ya, karena pada waktu itu kan Yahudi juga ada di belahan dunia yang lain gitu, tetapi tidak menyerang Rasulullah SAW. Ini secara khusus di masa Rasulullah SAW. Jadi bukan dipukul rata semuanya gitu ya ketika saya mengatakan Yahudi. Karena kalau kepanjangan Yahudi Haibar, Yahudi Koinuko, Yahudi Bani Nadir itu panjang banget gitu ya. Setiap berkata Yahudi harus dijelaskan sepanjang itu, dirincikan kan kepanjangan nanti ya bicaranya. Jadi intinya itu, untuk menghadapi orang-orang Yahudi yang memerangi kita, maka harus dibutuhkan energi yang juga murni gitu. Tidak ada keterlibatan orang-orang munafik di sini dan niatnya pun benar-benar harus murni karena Allah. Dan ini sebetulnya isyarat bukan hanya untuk kaum munafikin, tetapi juga untuk para sahabat bahwa kali ini Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk memurnikan niatnya. Bahwa kita pergi diingatkan gitu ya, padahal biasanya kan tidak seperti ini. Rasulullah SAW ketika mengatakan berjihad, beliau sikoh kepada para sahabat bahwa para sahabat itu berjihad benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid. Sementara sekarang itu seolah-olah mengingatkan Rasulullah SAW itu mengingatkan niat. Maka ini jadi pelajaran untuk kita teman pecinta sejarah, kalau kita memang mau menghadapi musuh yang besar, maka memang dibutuhkan effort juga yang sangat besar dan kemurnian niat yang luar biasa, bahkan kemurnian dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Orang-orang yang berkepentingan hanya murni benar-benar karena Allah, maka ini saja yang dibawa gitu ya. Saya jadi teringat dengan pasukannya Muhammad Al-Fatih ya. Di pintu gerbang Konstantinopel kan yang beliau tanya itu bagaimana ibadah para tentaranya gitu. Jadi yang sholatnya tidak pernah lalai. Jadi semua tentaranya itu selalu sholat di masjid, kemudian tahajudnya juga dicek, kemudian tilawahnya juga dicek. Benar-benar orang-orang yang teruji keimanannya gitu, diyakini keimanannya dengan ibadah-ibadah yang luar biasa. Maka ya harus untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemenangan itu kan sudah dijanjikan, hanya tinggal apakah kita termasuk atau tidak gitu. Nah, itu juga yang mungkin diambil pelajaran oleh orang-orang Palestina sekarang ya, bagaimana mereka itu merekrut tentara yang dari sisi hafalannya itu banyak gitu ya, kemudian kedekatan mereka kepada Allah luar biasa, kesederhanaan mereka, zuhudnya mereka, jiwa keprajuritan mereka itu benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu diseleksinya luar biasa. Tidak semua orang hebat bisa menjadi tentara Abu Ubaidah ya. Tidak hanya orang-orang tertentu saja yang benar-benar ikhlas, dan karena itulah dan keikhlasan itulah yang menjadi kunci sehingga mereka menjaga keikhlasan mereka dengan memakai penutup kepala ya, memakai kafiyah itu untuk menjaga, salah satu cara mereka menjaga keikhlasan. Dan mereka kan melawan orang-orang Yahudi yang melawan mereka ya, yang ingin mengusir mereka dari tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak boleh main-main, dan mereka saya curiga mereka belajar dari Khaybar ini. Dan bukan hanya mereka, kita pun harus belajar dari Rasulullah SAW dari cara bagaimana Rasulullah SAW memerangi orang Yahudi. Jadi kita harus serius ya, bukan hanya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Palestina, kita yang di luar Palestina juga harus serius
memerangi Yahudi dengan cara apa? Yaitu boikot jangan hentikan ya. Boikotnya jangan hentikan, benar-benar harus ikhlas karena Allah. Terserah misalnya samponya tidak cocok, makanan kita tidak enak karena banyak makanan favorit kita ternyata produk sana gitu. Pengorbanan kita sedikit, kalau kita niatkan karena Allah, pengorbanan itu jadi jihad kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan teman pecinta sejarah, mungkin untuk sekarang itu saja dulu ya. Karena sepertinya videonya kepanjangan, kayaknya kebanyakan hikmahnya daripada kisahnya, tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat untuk kita semua. Dan kira-kira hikmah apa lagi yang kamu dapatkan dari peristiwa ini? Tulis di kolom komentar ya, teman pecinta sejarah. Insya Allah bertemu lagi esok. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.